underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dalam RUU Kesehatan yang baru, tembakau ini disejajarkan dengan narkoba atau psikotropika. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini undang-undang kesehatan yang baru ini kan ceritanya kan mengacu pada Omnibus Law. Ya, sebetulnya untuk undang-undang kesehatan ini kan fokusnya sebetulnya itu adalah bagaimana pelayanan kesehatan dari semua yang terlibat di Indonesia ini terhadap masyarakat. Ya. Jadi sebetulnya fokusnya itu adalah di situ, ya, bukan fokusnya pada mana yang baik atau mana yang jelek, ya. Jadi mestinya dari Departemen Kesehatan itu fokus saja memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, selama ini kan kalau kritik-kritik yang terjadi juga apa yang dirasakan masyarakat itu kan pelayanan kesehatannya kan nggak beres, ya. Baik kepada masyarakat di rumah sakit ya, atau pelayanan dokter-dokter yang praktek pribadi, apa juga harga obat yang mahal, ya. Juga pendidikan kedokteran yang sepertinya juga nggak begitu lancar. Betul, ya. Juga mencetak dokter-dokter spesialis itu juga susah. Betul. Di samping itu ada juga yang dokter-dokter lulusan luar negeri, walaupun lulusan dari universitas yang terkenal, juga susah untuk bisa praktek di Indonesia. Betul. Ya, sebetulnya itu yang menjadi lingkaran setan selama ini, ya. Jadi nggak perlu lagi bahas mana yang baik, mana yang jelek untuk kesehatan masyarakat, ya. Itu sudah ada undang-undangnya tersendiri, kan. Ya, sekarang kalau misalnya itu tembakau itu dianggap sebagai narkoba, ya, semacam itu kan. Nah, di mana tembakau nanti kalau efeknya itu undang-undangnya lolos, itu kan jadi nggak boleh beredar. Betul. Karena itu seperti narkoba. Nah, itu bagaimana? Ya, seperti kemarin yang sudah sempat disuarakan oleh anggota DPR, ya, itu bahwa tembakau di Indonesia itu kan sejarahnya udah lama, ya. Betul. Ya, kira udah 50-60 tahun, pokoknya udah lama sekali. Kalau tembakau itu menjadi salah satu hasil panen tanaman di Indonesia. Ya, dan petani tembakau di Indonesia ini kan melibatkan kurang lebih 5 juta orang loh. Ada yang di mana itu Jawa Timur banyak tembakaunya, Sumatera banyak, Pulau Jawa, ya. Semua itu kan punya tanaman-tanaman tembakau, dan tembakau itu kan dari dulu kan penggunaannya kan hanya untuk rokok, kan. Betul. Ya, dari golongan yang orang yang tidak kaya sampai yang kaya itu semua ngerokok. Itu jadi tembakau semua. Ya, dan jangan lupa loh, hasil cukai dari tembakau itu di Indonesia itu sampai kalau nggak salah 200 triliun rupiah dari cukainya itu. Ini kan juga berkontribusi besar, ya, terhadap kelangsungan pemerintah Indonesia ini, kan. APBN-nya kan ditunjang oleh salah satu dari cukai tembakau ini. Ya, jadi kalau misalnya itu langsung dimasukkan di undang-undang dan itu tidak boleh beredar, nggak cuman gitu loh, tidak boleh beredar, tidak boleh memiliki, tidak boleh mempunyai produk-produk tembakau, tidak boleh menghisap tembakau jadi rokok itu. Nah, ini negara akan dirugikan seberapa banyak. Juga akan menghilangkan banyak posisi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tembakau. Nah, ini kan merugikan secara ekonomi. Kalau secara kesehatan, apakah memang merokok ini juga sesuatu yang memang harus dihapuskan, Om Bob? Ya, ini sebetulnya mengenai ini masuk golongan narkoba atau tidak itu kan harus betul-betul dengan penelitian, ya. Nggak cuman dengan pendapat-pendapat subjektif, ya. Seperti diketahui kan bisa saja loh, ya, melarang adanya tembakau di sini itu mungkin itu juga ada pengaruhnya dari pihak ketiga. Karena kalau seperti kita ketahui banyak kampanye yang anti merokok, kan. Betul. Bahwa merokok itu menyebabkan kanker dan sebagainya ya, sehingga perusahaan rokok itu sudah cukup toleran, ya. Karena kalau
kita lihat bungkus rokok yang dijual itu kan ada gambaran orang kena kanker tenggorokannya ya, dan ada semboyannya. Merokok bisa membuat kematian, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat di Amerika, itu justru perusahaan rokok itu juga membentuk riset, membentuk riset sendiri, mencari celah-celah apakah memang merokok itu merugikan. Ya, jadi mereka perusahaan asosiasi dari perusahaan rokok di Amerika itu juga membentuk lembaga riset untuk mengcounter bahwa rokok itu membunuh lebih banyak daripada orang yang tidak merokok, misalnya begitu ya. Lah itu dia juga riset, ya ternyata juga sempat ngomong. Lah ini kalau kita lihat Perdana Menteri Churchill dari Inggris itu rokoknya seperti kereta api, artinya tuh nggak pernah stop, dari bangun tidur sampai mau tidur tuh ngerokok terus ya. Nah, umurnya kok meninggalnya umurnya 93 gitu kan. Terus nggak cuman itu ya. Itu pemimpin Tiongkok zaman kuno yang sudah meninggal itu Mao Zedong, itu juga isep rokok. Umurnya juga panjang. Sedangkan orang yang meninggal rokok itu kan nggak ada. Ya, yang ada orang main sepak bola mati. Orang main badminton ada yang meninggal di lapangan, tapi nggak pernah ada kan mati karena ngerokok ya. Ini bukan kamunya ngerokok ya. Cuman kita mendudukkan persoalan ini supaya lebih benar ya. Melihatnya lebih objektif ya, agar jangan sampai undang-undang atau peraturan yang dibuat itu malah justru bisa merugikan kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.